Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 5 September. Hari ini kita bersama seluruh Gereja Katolik memperingati Santa Teresa dari Kalkuta. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 5, ayat 1-11. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan, meskipun Simon sudah lelah setelah bekerja semalaman tanpa hasil, dengan rendah hati ia tetap mendesak Yesus agar mengatakan sesuatu kepadanya, dan ia menaatinya. "Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Maka terjadilah mujizat. Ikan dalam jumlah besar tersangkut di jalannya. Peristiwa ini menunjukkan sebuah kebenaran penting tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam dan melalui kita untuk kemuliaan-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita bekerja sama dalam pekerjaannya, kita mencapai jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Allah memilih orang-orang biasa sebagai murid sekaligus utusannya. Panggilannya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat biasa, atau ketika kita sedang bekerja. Tidak spektakuler. Dia memanggil kita untuk menjala orang lain masuk ke dalam jala kerajaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga memanggil kita untuk menjala orang lain melalui pesan kepada kita. Menjala manusia supaya masuk dalam kerajaan Allah, asalkan kita sendiri mau membuka diri akan terangnya yang bersinar melalui diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah ingin
orang lain melihat terang Kristus dalam diri kita melalui cara hidup kita, cara berbicara, dan memberi kesaksian akan sukacita Injil. Seperti yang diteladankan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar di dalam hidup dan karya pelayanannya. Ya Tuhan, semoga kami dapat menjadi saksi yang baik bagi kebenaran dan keselamatan-Mu kepada keluarga, sahabat, dan sesama kami. Aku dengar bisikan suara-Mu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya Engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan daku, aku penolong-Mu, yakinlah teguh. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.